Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Rahma? Alhamdulillah kabar baik. Pak Agus lagi sibuk gak Baik. Pak? Saya mau diskusi singkat dong Pak dengan Bapak. Biasa aja. Ya, guru juga kan tahulah Ibu juga biasa aja masih bisa diskusi kita. Sepertinya ada Oke. yang mengganggu nih Bu Rahma. Iya nih Pak, saya lagi galau. Jadi saya ngajar di kelas 11 IPS itu kan kita ada 2 kali pertemuan ya Pak. Itu Ya, di hari Rabu dan di hari Jumat. Tapi ya. kendala saya dua-duanya di jam terakhir Pak. Sehingga saat saya Oh, mengajar anak-anak saya tuh udah mulai loyo, capek gitu ya. iya. Gimana ya Pak? Oh, jadi Ibu diskusinya ini tentang bagaimana mengatur jadwal Ibu yang selalu di jam terakhir Bu ya, 2 hari itu ya. Betul Begitu Pak. Bu ya. Betul Pak. Iya. Kira-kira eh, kendalanya yang terjadi kalau seperti itu gimana Bu ya? Iya Pak, jadi saya tuh terkendala memang untuk menyampaikan materi di saat saya udah bersemangat nih Pak, udah menyiapkan, Mm-mm. tapi pas saya masuk kelas, anak-anak saya tuh masih aduh pada lemes gitu ya, udah Mm-mm. capek juga mungkin karena jam terakhir juga ya Pak gitu. Jadi Mm-mm. saat saya mau menyampaikan materi gitu ya, saya baru menanyakan kabar mereka, jawabnya juga kurang Mm-mm. bersemangat gitu. Terus Mm-mm. saat saya menyampaikan materi, mereka justru duduknya malah makin layu Pak, makin nyender gitu sama meja. Aduh, Iya, gimana ya Pak Agus? iya. Memang kondisi jam terakhir seperti itu Bu ya. Kira-kira yang sudah pernah Ibu coba lakukan apa Bu ya? Saya sih di awal saya berusaha untuk membangun suasana agar mereka lebih bersemangat. Jadi saya tampilkan dulu nih gambar-gambar gitu atau video yang memancing mereka untuk kembali konsentrasi. Tapi nyatanya masih layu juga Pak. Akhirnya saya pikir gimana ya caranya ya biar anak-anak ini aktif. Saya bikin coba diskusi kelompok gitu ya. Tapi dari diskusi kelompok itu pun ya seperti kebanyakan Pak anak IPS yang ngerjain temennya yang numpang nama. Jadi saya pikir, aduh kok kayaknya masih kurang. Akhirnya ada satu lagi nih Pak, saya kepikiran apa bermain peran ya gitu. Karena di kali ini materi saya tentang antroposfer Pak di geografi kelas 11. Di salah satu subtemanya itu ada tentang sensus. Jadi saya kayaknya kepikiran nih Pak, apa saya bikin bermain peran yang satu sebagai petugas sensus dan yang lainnya sebagai orang yang untuk kegiatannya. Seperti itu sih Pak. Jadi dengan kondisi yang seperti itu dan harapan Ibu yang akan datang kalau diskalakan Ibu ya 1 sampai 10, kondisi sekarang itu berapa itu Bu kondisinya? Saya sih Skalanya. berharap kalau dari skala, saya berharap ya maksimal Pak 10 biar maksudnya Hmm, walaupun di pelajaran terakhir mereka menerimanya seperti saya tuh di pelajaran pertama gitu Pak, semangatnya oke. tetap ada gitu. Dan dari 3 yang sudah pernah Ibu lakukan tadi, Hmm, diskusi, kemudian bermain peran tadi ya, yang terakhir tadi hmm. itu kira-kira yang paling memungkinkan dan efektif yang mana Bu ya? Kalau menurut saya sih Pak, kayaknya saya lebih menjatuhkan pilihan pada bermain peran aja deh Pak. Karena kalau bermain peran tuh pasti grupnya lebih kecil, lebih sedikit dan saya bisa lebih memantau siapa aja anak-anak saya yang masih kurang paham, mana yang masih motivasinya kurang gitu dibandingkan kalau diskusi kelompok kayaknya terlalu banyak sehingga saya juga kurang memantaunya gitu Pak. Jadi saya Ja- lebih memilih bermain peran. Iya, jadi Ibu lebih memilih bermain peran dengan harapan kondisinya bisa sampai ke 10 Bu ya. Betul Pak Agus. Dan kalau bermain peran ini kira-kira kapan Ibu mau mulainya itu? Saya sih sekarang baru berusaha menuangkan pada RPP saya ya Pak. Ya. Akan saya coba revisi gitu dan kapan bisa dilaksanakan? Insya Allah sih minggu depan di saat materi itu sudah mulai masuk dan RPP saya sudah sejalan dengan kegiatan pembelajaran saya. Insya Hmm. Allah minggu depan saya laksanakan. Saya kira itu langkah bagus Bu, mulai dari pembuatan RPP ya. Jadi skenario pembelajarannya bisa lebih terancang dengan baik Bu ya, karena dari RPP. Jadi bukan on the spot gitu. Saya itu langkah yang luar biasa Bu Rahma. Nah, minggu depan dimulai
Jadi kalau sekarang hari Jumat, bisa di hari pertama Ibu ngajar di kelas itu sudah bisa dimulai berarti Bu ya, di minggu depan itu? Insya Allah Pak, di hari Rabu saya Di hari bisa Rabu, laksanakan. iya. Nah, Rabu itu menjadi titik tolak perubahan nih buat kelas Ibu, mudah-mudahan Bu ya. Nah, kira-kira Amin. siapa nanti yang bisa mengingatkan ya kalau Ibu mau bikin strategi permain peran itu di kelas tersebut? Iya Pak, saya di sini akan berkoordinasi juga Pak dengan koordinator mata pelajaran saya. Saya ingin meminta pendapat pada senior saya, kira-kira langkah saya sudah tepat atau belum, skenario yang saya buat sudah sesuai atau belum dengan konten Hmm, yang hmm, sedang saya ajarkan. ya, Setelah mendapatkan masukan dari koordinator saya di bidang ya, studi saya akan berkoordinasi juga dengan PJ atau penanggung jawab mata pelajaran saya untuk karena kan kalau bermain peran ini berarti sebelumnya saya udah bikin skenario agar mereka lebih bisa action-nya itu lebih bagus gitu ya Pak saat iya. pelaksanaan. Jadi saya akan minta tolong untuk penanggung jawab kelas saya. Seperti Ya itu sih luar Pak Agus. biasa itu Bu, luar biasa itu. Jadi eh, nanti Ibu bisa diingatkan kalau terlupa, dan tapi saya yakin nggak Bu Rahma nggak bakal lupa, udah akan dimasukkan ke dalam RPP sih ya. Tapi Hmm, siapa tahu Ibu ya, namanya juga orang betul. mungkin ada lupa, sudah ada diingatkan. Ini langkah yang luar biasa Bu Rahma. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin. Dan nanti kita bisa diskusi lagi Bu Rahma, kira-kira setelah minggu depan Ibu laksanakan. Nah, kita ketemu lagi nih diskusi, dan saya yakin skalanya sekarang udah jadi 10 ini seperti keinginan Bu Rahma. Amin. Terima kasih Amin. Pak Agus Ya, supportnya. sama-sama. Ya, Demikian Bu Rahma, senang diskusi dengan Ibu. sama-sama Pak. Mudah-mudahan Ya, minggu depan Bapak bisa meluangkan waktu lagi ya Pak untuk mendengarkan curhatan siap. saya. Siap.